Tentu kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan
Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim hakikatnya adalah cermin kecintaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang tidak terberi sakitnya di akhirat kelak, hingga ia menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai pengukur dosa-dosa. Jadi semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat. Karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menghadapi cobaan di kehidupan dunia ini. Salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita pada saat menghadapi musibah adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting kunci menghadapi berbagai ujian dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Sehingga pada saat kita menghadapi musibah, yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini, bahwa sabar mencakup 3 hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin kita jumpa rahimahullah. Salat juga memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memelihara salatnya, sungguh ia telah menjaga agamanya, dan Allah akan selalu menjaga urusan-urusannya di dunia. Sebaliknya, dan barang siapa yang terhadap salat yang lain, maka terhadap pekerjaan-pekerjaan selain salat, pastilah dia lebih abai. Oleh sebab itu, jika menghadap persoalan di kehidupan dunia ini, maka yang harus kita perbaiki adalah sholat kita. Jika kita mempunyai masalah di kantor, di rumah, bahkan di lingkungan sekitar kita, maka yang seharusnya kita perbaiki adalah sholat kita. Dengan kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan
solat ini bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menapaki kehidupan dunia ini, sehingga sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, idza badalu alam qata'a amalu illa salasin sadaqatul jariyah ta'allumu tawabit aw ta'awwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus